Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bincang muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih dan cinta, di mana salah satu ekspresi dari kasih dan cinta itu adalah ketika dua orang saling berjumpa, kemudian mereka mengekspresikan cinta itu dengan berjabat tangan. Jabat tangan merupakan suatu budaya. Selain itu, jabat tangan juga merupakan anjuran dari Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang disabdakan oleh beliau, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma ma lam yatafarraqa." Yang artinya adalah bahwasannya apabila dua orang Islam berjumpa, kemudian mereka saling berjabat tangan, maka mereka akan diampuni dosanya selama mereka belum berpisah. Ketika kita melihat teks hadis ini, maka secara zahir Islam sangat menganjurkan untuk saling berjabat tangan ketika berjumpa. Namun dalam keadaan tertentu, ketika COVID misalnya, ketika wabah melanda seperti yang kita alami saat ini, tenaga medis menganjurkan untuk kita menghindari jabat tangan. Lalu apakah ketika kita meninggalkan jabat tangan itu sama halnya dengan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW? Baik sahabat bincang muslimah, sebelum kita mendapatkan jawaban, alangkah baiknya kita melihat kisah yang terjadi ketika sahabat Umar radhiyallahu an ingin mendatangi kota Syam, di mana saat itu ketika beliau beserta rombongan beliau belum sampai di kota Syam, salah seorang petinggi Syam mendatangi beliau dan mengatakan bahwa di kota Syam saat itu tengah terjadi wabah, sehingga beberapa sahabat kemudian menganjurkan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan seperti ini, sahabat Umar kemudian mengumpulkan beberapa sahabat, di antaranya sahabat dari golongan kaum Ansar, kaum Muhajirin, dan sahabat-sahabat lainnya. Setelah berembuk, setelah bermusyawarah, menimbang berbagai macam hal yang akan terjadi ketika mereka melanjutkan perjalanan, kemudian sahabat Umar memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya menuju kota Syam. Sahabat Umar menyampaikan kepada para sahabat bahwa mereka akan kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. Lalu salah seorang dari para sahabat mengatakan, siapa itu? Yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Dia mengatakan kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, apakah ini artinya engkau telah lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Ketika mendapatkan pertanyaan ini dari sahabat Abu Ubaidah, sahabat Umar kemudian mengatakan kepada Abu Ubaidah bahwa, "Iya Abu Ubaidah, aku memang lari dari takdir Allah." Dan kemudian sahabat Umar memberikan analogi, "Wahai Abu Ubaidah, jika kamu memiliki seekor unta dan kamu ingin mengembalakan unta itu dan kamu menemukan suatu ladang yang sangat subur dan juga ladang yang gersang, tidakkah ketika kamu mengembalakan unta kamu di ladang yang gersang, itu juga merupakan takdir Allah? Dan juga tidakkah ketika kamu mengembalakan unta kamu di ladang yang subur, itu juga merupakan takdir Allah?" Maka wahai sahabat Abu Ubaidah, aku lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Artinya apa wahai sahabat bincang muslimah? Sahabat Umar menghendaki bahwa kaum muslimin lari dari takdir yang artinya adalah menghindari wabah tersebut menuju takdir yang lain, yaitu menyelamatkan jiwa mereka dari mara bahaya itu. Tak lama setelah itu, Abdurrahman bin Auf datang menjumpai sahabat Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? "Wahai sahabat, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian berada dalam suatu negeri di mana negeri itu terjangkit suatu wabah, maka jangan keluar dari negeri tersebut. Dan jika kamu berada dalam suatu wilayah
dan dalam satu negeri itu ada wabah, maka jangan memasuki wilayah yang tengah terjangkit wabah itu. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf inilah kemudian sahabat Umar semakin yakin bahwa keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang tepat, yaitu menghindari arena atau wilayah yang tengah terjangkit wabah. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi, sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga jiwanya. Maka ketika kita menggabungkan dua hadis ini, yang pertama adalah hadis anjuran untuk bermusafahah atau berjabat tangan, dan satu lagi anjuran untuk menjaga kesehatan, maka sahabat bincang muslimah, kita tetap bisa mengamalkan sunnah Rasul meskipun tidak berjabat tangan. Artinya apa? Kita menghindari jabat tangan bukan berarti kita tidak mengamalkan sunnah Rasul, tapi kita berpindah mengamalkan sunnah Rasul yang lainnya. Sunnah Rasul yang pertama menganjurkan untuk jabat tangan, dan sunnah yang lainnya yaitu menganjurkan untuk kita selalu menjaga jiwa dan juga kesehatan kita. Meski demikian, kita tetap bisa mengamalkan nilai dari hadis yang pertama tadi. Apa nilai dari hadis yang pertama? Yaitu menebarkan atau menyebarkan cinta kasih, karena pada dasarnya jabat tangan adalah ekspresi dari kedamaian hati. Jabat tangan adalah ekspresi dari kehangatan jiwa kita. Maka seyogyanya kita tidak berjabat tangan itu adalah sama saja dengan menyebarkan cinta dan juga kasih. Karena kita menyayangi saudara kita, karena kita mengasihi saudara kita, kita mengkhawatirkan kondisi sahabat atau saudara kita. Dengan tidak berjabat tangan, itu artinya kita bisa menyelamatkan saudara kita, menghindarkan mereka dari wabah atau virus yang tengah melanda di negeri kita ini. Baik sahabat bincang muslimah, dari pemaparan yang saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa tidak berjabat tangan bukan berarti kita tidak mengamalkan sunnah Rasul, melainkan kita mengamalkan sunnah Rasul yang lainnya, yaitu menjaga jiwa dan juga kesehatan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.